Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mirati, NPM 19510200029. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu Liability Management. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank itu berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen uang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Manajemen liabilitas menunjukkan nilai sumber dana liabilitas yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Nah, perusahaan yang menggunakan liabilitas sebagai bagian dari sumber dana itu disebut dengan leverage. Semakin besar nilai liabilitas perusahaan, semakin tinggi pula tingkat leverage perusahaan tersebut. Nah, sumber dana liabilitas itu dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi kepada para pemegang saham, namun dana yang liabilitas akan meningkatkan risiko perusahaan, khususnya risiko keuangan. Menurut Riyadi, mengelola dana yang berasal dari kewajiban bank menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh bank umum. Yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dengan kreditur. Yang kedua, meminimumkan biaya bunga atas dana yang dihimpun. Yang ketiga, pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter. Yang keempat, menciptakan surat-surat berharga. Yang kelima, meningkatkan hubungan koresponden dengan lembaga keuangan atau bank lain. Selanjutnya, sumber utama dana bank yang berasal dari simpanan dana masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha atau biasa, disebut dengan sumber dana pihak ketiga. Yang pertama yaitu giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua yaitu deposito. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya itu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank tersebut. Selain kewajiban berupa simpanan tersebut, terdapat juga kewajiban lainnya yang bersumber dari pihak ketiga. Yang pertama yaitu kewajiban segera yang dapat dibayar. Yang kedua, surat berharga yang diterbitkan. Yang ketiga, pinjaman yang diterima. Dan yang terakhir yaitu setoran jaminan. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Adapun jenis instrumen pasar uang yang diperjualbelikan pada umumnya. Yang pertama yaitu call money, kedua commercial paper, ketiga pinjaman antar bank, ketiga kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, kelima surat berharga pasar uang, keenam diskonto Bank Indonesia. Di negara-negara maju, peran pasar modal sangat dominan dalam memobilisasi dana masyarakat, bahkan dapat dijadikan indikator keadaan perekonomian suatu negara. Sebagai contohnya, New York Stock Exchange atau NYSE, London Stock Exchange, dan Tokyo Stock Exchange adalah pasar modal kelas dunia yang selalu mendapatkan perhatian masyarakat luas. Secara umum, pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisasi dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, right, dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Pasar yang dimaksud di sini adalah bursa efek. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan secara lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun badan atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua Bursa Efek, yang ketiga Lembaga Clearing dan Pinjaman, yang keempat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang kelima Perusahaan Efek, dan yang keenam Lembaga Penunjang, ketujuh profesi penunjang, selanjutnya modal, dan 9 emiten. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang equity management. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank, yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan argio saham. Menurut SFRC nomor 6 mendefinisikan ekuitas atau aktiva neto adalah hak residu dalam aktiva suatu entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. Untuk meningkatkan modal bank dilakukan dengan cara penambahan dana baru dari pemilik atau meningkatkan hasil usaha bank. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dari komponen modal antara lain yaitu modal setor, tambahan modal setor, selisih penilaian kembali aktiva tetap, laba atau rugi, pendapatan kompresif lainnya, saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba rugi tahun lalu, dan laba rugi tahun berjalan. Sedangkan klasifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas modal inti dan modal lengkap. Modal inti yang pertama itu modal inti. Modal inti juga disebut kapital atau tier 1, yaitu terdiri modal setor, argio saham, modal sumbangan, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua yaitu modal perlengkapan. Modal perlengkapan disebut juga supplementary capital atau tier 2, terdiri dari cadangan revolusi aktiva tetap, penyisihan kerugian aktiva produktif, modal pinjaman atau modal kuasi, yang terakhir itu pinjaman subordinasi. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya Muhammad Hairul Ikhwan. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau disebut dengan CAR. CAR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyangga aktiva bank, terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. CAR sendiri diukur dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membandingkan dengan dana pihak ketiga. Perhitungan ini merupakan rasio modal yang dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, baik giro, tabungan, maupun deposito. Rumusnya adalah modal inti cadangan dibagi dengan dana pihak ketiga dikali 100%. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% saja. Rasio ini sudah cukup untuk menilai tingkat kesehatan modal bank. Bank Indonesia memberikan penamaan tingkat kecukupan pemenuhan modal ini dengan istilah kewajiban penyediaan modal minimum atau lebih dikenal atau disingkat dengan KPMM. Besaran minimum kecukupan ini adalah 6% untuk sektor syariah dan 8% untuk konvensional. Yang kedua yaitu dengan membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Perhitungan kecukupan modal minimum yang didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko merupakan rasio modal terhadap aktiva yang terdapat pada neraca dan aktiva administratif. Pos-pos aktiva yang diberikan bobot resiko didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva tersebut atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, menjamin, sifat agunan, serta besarnya penarikan kredit. Dengan rumus yaitu modal inti dan cadangan dibagi ATMR kali 100.
Nilai ATMR diperoleh dengan cara mengalihkan nilai item pada neraca aktiva produktif atau administratif dengan bobot risiko. Contoh perhitungannya yaitu berdasarkan data-data di bawah ini. Jika Bank ABC memiliki modal inti sebesar 1.016,5 miliar rupiah dan modal perlengkapnya 2 triliun, maka perhitungan besar CAR yang dimiliki sebagai berikut. Perhitungan Capital Adequacy Ratio Bank ABC dari tabel di atas didapatkan total ATMR sebesar 8,67 triliun rupiah. Jika Bank ABC memiliki modal inti sebesar 1.016,5 miliar rupiah dan modal pelengkap sebesar 2 triliun, maka perhitungan CAR-nya sebagai berikut. Dari hasil perhitungan CAR, Bank ABC didapat angka sebesar 23,45%. Hal ini berarti bahwa Bank ABC mampu memenuhi tingkat kecukupan pemenuhan modal dengan di atas standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan besaran minimum kecukupan modal bank syariah adalah 6% dan 8% untuk sektor konvensional atau oleh Banking for International Settlement atau disingkat dengan BIS, yaitu Capital Adequacy Ratio sebesar 8%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.